ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian atau yang membidangi perkebunan Kabupaten Dalmasraya atau yang mewakili beserta rombongan. Yang terhormat Pertanian Kabupaten Pasaman Barat, Keperkebunan Kabupaten Pasaman Barat atau yang mewakili beserta rombongan. Yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Sijunjung atau yang mewakili beserta rombongan. Yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili beserta rombongan. Baiklah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Saat sekarang ini kita akan melaksanakan percepatan untuk pemberkasan sarana dan prasarana. Sebelum kita mulai agar acara kita ini diberkahi oleh Allah, maka kita bersama-sama membaca Al-Fatihah ini diberkahi. Pertama, kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena pada saat sekarang ini pimpinan kita yaitu Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang seharusnya bapak itu hadir untuk melaksanakan pembukaan, tapi kebetulan ada acara juga di Bukit Tinggi yang tidak dapat diwakili sehingga bapak Kepala Dinas menghadiri acara di Bukit Tinggi. Kemudian untuk bidang perkebunan, kebetulan kita pada saat sekarang ini kosong kepala bidangnya. Jadi sekarang kita merangkap sebagai panitia dan sebagai yang mewakili dari kepala dinas dan kepala bidang perkebunan. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, gunanya kita berkumpul pada saat sekarang ini, kita ingin merealisasikan kegiatan sarana dan prasarana yang ada yang menjadi target untuk dinas untuk kabupaten untuk Sumatera Barat ini. Jadi ada target-target yang ditetapkan dan kita berusaha agar target itu terpenuhi. Target itu terpenuhi untuk tahun sekarang ini. Kita mengetahui dana yang ada untuk Satpras kelapa sawit ini ada di BPD PKS. Dana itu sangat banyak sekali dan dana itu akan diberikan kembali kepada petani. Jadi kalau target yang ada saat sekarang ini dapat kita penuhi, untuk tahun yang akan datang target itu akan bisa diperbesar atau lebih dari yang ada saat sekarang ini. Itulah kita sangat serius sekali karena ini adalah tahun yang pertama. Ini adalah percobaan untuk Sapras ini. Di samping itu, sebelum itu kita sudah ada yang hampir sama juga dari dana BPD PKS, itu ada PSR dan itu sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. Jadi untuk Sapras ini kita ketahui kegiatannya itu intensifikasi, kemudian adanya alat pasca panen dan unit pengolahan hasil, kemudian ada jalan kebun dan akses jalan ke jalan umum dan atau ke pelabuhan. Kemudian ada alat transportasi, kemudian ada juga bantuan mesin pertanian, kemudian ada pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi teknis, dan juga ada ISPO. Jadi ada beberapa kegiatan yang dapat ditampung di dana Sapras ini. Mudah-mudahan nanti kita akan selalu bergerak sehingga dapat dana-dana ini dialihkan ke daerah kita. Kemudian untuk kegiatan Sapras ini, persyaratannya mungkin waktu sosialisasi sudah disampaikan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu juga, sehingga kita dapat menyusun dokumen-dokumen yang ada saat sekarang ini. Saat sekarang ini yang belum sampai kepada kita yaitu dokumen di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu untuk dokumen yang ada di Pasaman Barat, kemudian Dalmasraya dan Sijunjung, sambil kita memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada, kita sudah menyampaikan juga untuk diverifikasi di tingkat pusat yaitu ke Dijenbun. Jadi sampai kita nanti memenuhi kekurangan-kekurangan, kita juga sudah menyampaikan ke Dijenbun dan Jenbun juga sudah melakukan verifikasi dan menyampaikan kepada kita kekurangan-kekurangan tersebut. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Yuprianto. Kemudian
agar kualitas rekomendasi atas usulan kita ini menjadi berhasil, maka harus kita cek juga, mungkin mulai dari kelompok ketua kelompok yang menjadi pemegang kuasa dari kelompoknya. Kesempatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara yaitu pemberkasan kegiatan sarana prasarana kelapa sawit tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Selanjutnya salawat dan salam tanpa pula kita hadiahkan buat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kegiatan sarana prasarana sebelumnya kita sebelum pertemuan ini kita telah mengadakan sosialisasi yang waktu itu narasumbernya langsung dari Dirjen P2HP tim Satgas Pusat. Akan tetapi dari apa yang disampaikan ternyata ada beberapa tambahan. Contohnya untuk kegiatan kita itu di Sumbar ini kita mendapatkan 2 paket kegiatan, yaitu intensifikasi pupuk sarana jalan dan jembatan. Untuk persyaratan pupuk dan pestisida itu di awal mungkin waktu itu tidak terlalu rinci, tapi setelah kita mengajukan ke pusat, ternyata dari saat yang telah disampaikan itu ternyata masing-masing ada rincian yang juga harus dipenuhi. Contoh untuk pupuk dan pestisida persyaratannya yang pertama itu tentu saja pengusul poktan atau kapoktan atau koperasi yang beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hampir 6 hektar dengan jarak kebun tidak lebih dari 10 km, di mana maksimum 4 hektar per kakak untuk pengajuan. Nah, dari syarat ini ternyata ada rincian yang harus kita lampirkan. Yang pertama yaitu kartu tanda penduduk, KTP dan kartu keluarga atau surat kependudukan lainnya. Nah, ini harus kita lampirkan scan-nya KTP dan KK. Kemudian yang kedua yaitu legalitas dan susunan pengurus. Untuk legalitas ini, kalau kelompok tani, maka legalitas itu biasanya berupa SK Wali Negari atau data terdaftar di SIM Luhtan. Sedangkan kalau untuk pengusul itu yang berupa koperasi, apakah itu KUD atau kelompok ekonomi lainnya, itu biasanya kalau untuk legalitas berupa akta notaris misalnya, atau kalau koperasi biasanya akta notaris bisa juga SK dari UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM gitu. Kemudian yang ketiga yaitu peta berkoordinat. Untuk peta berkoordinat ini tentu kita sudah terbiasa, apalagi kalau yang sebelumnya biasa di mengolah kegiatan PSR itu sudah tahu. Kemudian yang keempat yaitu surat kuasa pekebun kepada ketua poktan, kapoktan atau koperasi lainnya. Jadi inilah yang kemudian selain itu juga ada legalitas lahan. Legalitas lahan ini bisa berupa SHM atau SKT. Nah, kemudian rincian anggaran biaya RAB, kebutuhan pupuk dan pestisida untuk pemeliharaan kelapa sawit 2 tahun. Jadi untuk RAB itu memuat untuk 2 tahun. Kemudian juga surat penawaran barang dari produsen dan distributor. Nah, untuk surat penawaran ini mungkin memang belum ada format bakunya, karena ini bersifat dari kemudian selain syarat tadi, ternyata juga ada syarat yang lain, yaitu ada dokumen yang diperlukan pasca rekomtek serta dokumen kelengkapan lainnya.
Dokumen yang diperlukan pasal Komtek yang pertama itu surat pernyataan umur tanaman kelapa sawit minimal berusia 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, oleh karena itu, karena di sini disyaratkan minimal berusia 4 tahun, makanya kemarin ada beberapa kabupaten yang ingin mengajukan lahan PSR itu tidak bisa karena umur tanaman di PSR itu masih kurang. Kemudian surat pernyataan kebun tidak berada dalam kawasan hutan. Ini berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan. Nah, untuk surat bebas kawasan hutan ini atau APL biasanya kita buat penggunaan lahan lainnya. Ini ada waktu itu keraguan siapakah yang berwenang dalam pengurusan ini. Nah, kalau kita merujuk kepada kegiatan PSR yang telah dilaksana, yang dilaksana secara melalui aplikasi online, itu pengisian surat kawasan hutan ini itu memang berada di wilayah provinsi. Nah, oleh karena itu ada beberapa untuk kawasan hutan minta tolong kepada provinsi mengelola. Akan tetapi dari surat yang dikelola oleh provinsi ini ada beberapa kelemahan. Contohnya saja akanlah dialami oleh teman-teman kita dari Kabupaten Pesisir Selatan. Itu surat kawasan hutannya dikelola oleh provinsi, ternyata lama dalam pemrosesan. Proses yang lama sementara dinas pengusul dari Pesisir Selatan ini ternyata telah keluar dari Komteknya dan telah cair dananya. Ketika dana telah cair, barulah diketahui ternyata ada lahan yang masuk kawasan hutan, sehingga dana yang tadi sudah masuk ke rekening kelompok mau tidak mau dikembalikan. Nah, inilah kelemahan ketika surat kawasan hutan diurus oleh provinsi, karena biasa prosesnya lebih lama. Kemudian oleh karena itu maka ada beberapa kabupaten yang juga berinisiatif mereka mengurus sendiri kawasan hutannya. Tentu dengan tujuan ketika kabupaten telah mengajukan ke kawasan hutan terlebih dahulu, maka usulan yang akan diajukan ke provinsi itu sudah dipastikan tidak akan lagi ditemui usulan yang masuk ke kawasan hutan. Kemudian selanjutnya itu surat keterangan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa. Mungkin kalau kita lihat di berita aja evaluasi atau verifikasi yang dilakukan oleh tim pusat, mungkin hanya sampai di sini dokumennya. Akan tetapi ternyata selain itu juga diminta, belakang ini juga diminta beberapa dokumen terkait dengan pengusulan ini. Di antaranya yaitu surat permohonan bantuan dari pengusul, kemudian surat dari BPN. Kemudian yang terbaru juga diminta profil lahan dan profil pekebun. Nah, kemudian surat ini juga dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kabupaten dan juga rekomendasi dari provinsi. Nah, inilah nanti usulan yang akan kita ajukan untuk kegiatan intensifikasi. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf dari kemarin sampai sekarang ini banyak yang telah kita laksanakan, banyak telah diskusikan. Kalau ada kesalahan itu dari saya, dan kalau ada kebenaran itu dari Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Secara resmi acara ini kita buka dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.